pagi anak didik kami yang hebat. Apa kabar? Semoga seluruh anak didik kami tetap diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Nah, minggu ini kita masih tetap pada tema yang ke-8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema yang ketiga, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kita memasuki pembelajaran yang kedua. Adapun muatannya yaitu muatan matematika. Nah, anak didik kami sekalian, ikuti terus pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran untuk matematika yaitu siswa diharapkan mampu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pokok bahasan kita yaitu membaca dan menafsirkan diagram batang. Berikut terdapat sebuah data hasil panen padi kelompok tani makmur dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, di sini Bapak akan gambarkan diagram batangnya. Nah, di sini Bapak sudah sediakan diagram batangnya. Pada garis tegak vertikal yaitu hasil panen padi ton. Sedangkan pada garis horizontal atau mendatar tahun setiap hasil panen. Nah, perhatikan tahun 2016 hasil panennya itu 3 ton. Kemudian tahun 2017 hasil panennya 9 ton. Kemudian berikutnya tahun 2018 hasil panennya kita perhatikan 7 ton. Berikutnya tahun 2019 hasil panen padinya 10 ton. Kemudian tahun 2020 hasil panennya 8 ton. Demikianlah hasil panen padi kelompok tani makmur jika digambarkan dalam bentuk diagram batang. Kemudian kita akan membaca diagram batang tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa banyak hasil panen padi tahun 2016? Pertanyaan kedua, berapa banyak hasil panen padi pada tahun 2019? Nah, kita jawab berdasarkan diagram batang yang ada di samping. Yang pertama, berapa banyak hasil panen padi tahun 2016? Nah, kita perhatikan diagram batang tersebut. Kita lihat ini tahun 2016. Nah, kita lihat pada sisi sebelah kiri atau garis tegaknya itu, yaitu hasil panen padi dalam bentuk satuan berat ton. Nah, kita lihat 2016, ya benar sekali. Pada tahun 2016 hasil panennya yaitu 3 ton. Jadi hasil panen padi tahun 2016 adalah 3 ton. Yang kedua yaitu berapa banyak hasil panen padi tahun 2019? Nah, caranya sama seperti nomor 1 tadi ya. Kita perhatikan tahunnya, tahun 2019. Nah, kita perhatikan ke atas, kita ikuti. Kemudian kita tarik garis ke sebelah kiri, yaitu satuan tonnya. Ya, ini dia, 10 ton. Ini dia, 10 ton. Ya, ini dia. Maka boleh kita tuliskan hasil panen padi 2019 adalah 10 ton. Nah, demikianlah cara membaca diagram batang. Kemudian berikutnya yaitu menafsirkan diagram batang. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa selisih hasil panen tahun 2016 dan 2017? Kemudian pertanyaan kedua, berapa selisih hasil panen tahun 2019 dan tahun 2020? Yang ketiga, berapa jumlah hasil panen padi selama 5 tahun? Yang keempat, pada tahun berapakah hasil panen padi mengalami peningkatan paling tinggi? Nah, itulah pertanyaannya, maka kita jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, berapa selisih hasil panen padi tahun 2016 dan tahun 2017? Nah, untuk menjawabnya maka kita perhatikan diagram batangnya, yaitu
tahun 2016 dan tahun 2017. Di sini hasil panen yang tertinggi yaitu tahun 2017, maka yang ditanya adalah selisih. Maka kita lihat tahun 2017 di sini hasil panen padinya 9 ton dan tahun 2016 hasil panennya 3 ton. Maka kita kurangkan yang terbesar ke yang terkecil, yaitu selisih panen tahun 2016 dan 2017 yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Jadi selisih hasil panen tahun 2016 dan tahun 2017 seberat 6 ton. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua, berapa selisih hasil panen tahun 2019 dan tahun 2020? Maka kita lihat diagram batangnya tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, pada tahun 2019 ini jumlahnya 10 ton, hasil panennya 10 ton. Sementara tahun 2020 hasil panennya 8 ton. Jadi yang tertinggi yaitu tahun 2019. Jadi selisih panen tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu 10 dikurang 8. Maka 10 dikurang 8 yaitu 2 ton. Jadi selisih hasil panen tahun 2019 dan tahun 2020 seberat 2 ton. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Berapa jumlah hasil panen padi selama 5 tahun? Nah, kita perhatikan diagram batang yang ada di samping. Yang ditanya adalah berapa jumlah hasil panen padi selama 5 tahun. Ini adalah hasil panen padi mulai dari tahun 2016, 17, 18, 19, dan tahun 2020. Nah, jumlah hasil panen padi selama 5 tahun, maka ini kita jumlahkan hasil panennya. Tahun 2016 3 ton. Kemudian tahun 2017 kita lihat 9 ton. Kita tambahkan 3 tambah 9. Tambah lagi tahun 2018 hasil panen padinya 7 ton. Kita tuliskan tambah tahun 2019 hasil panennya 10 ton. Kita tuliskan ditambah 10. Kemudian yang terakhir tahun 2020 hasil panennya 8 ton. Maka kita tuliskan di sini ya 8 ton. Nah, setelah kita tuliskan 3 ditambah 9 ditambah 7 tambah 10 tambah 8 sama dengan 37. Jadi jumlah hasil panen selama 5 tahun adalah 37 ton. Itulah jawaban dari nomor 3. Kemudian yang keempat kita lanjut, pada tahun berapakah hasil panen padi mengalami peningkatan paling tinggi? Nah, kita perhatikan diagram batang yang ada di samping. Nah, kita lihat diagram yang paling tinggi ada pada tahun, kita lihat tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Kita perhatikan semua diagram tersebut ya. Kita perhatikan dengan seksama ketinggiannya. Kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan diagram batang tersebut, maka bisa kita lihat perbandingannya dengan jelas bahwa peningkatan hasil panen padi terjadi tahun 2016 sampai 2017, 2018 sampai 2019. Nah, kita lihat 2016 dan 2017, kita lihat peningkatannya. Kita bandingkan. Tahun 2017 ada 9 ton. Tahun 2016 3 ton. Maka kita kurangkan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian kita bandingkan 2018 sampai 2019. Kita lihat tahun 2019 yang tertinggi dulu, yaitu hasil panen padinya
kita bandingkan dengan hasil panen padi 2018, yaitu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi peningkatan hasil panen paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sampai 2017. Nah, anak didik kami, demikianlah cara menafsirkan diagram batang. Sekian dan terima kasih.